Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 ingin menjelaskan tentang COVID-19 atau virus corona. Baiklah, di sini saya ingin terlebih dahulu menjelaskan apa itu sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal atau bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi, manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Itulah sistem informasi manajemen. Nah, baiklah, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang COVID-19 atau virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan penyakit karena infeksi virus. Ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Nah, virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Sekian penjelasan tentang pertama kali virus dan penyebabnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Vio Agusti. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang dampak COVID-19 atau Corona dalam sistem informasi dan manajemen. Dampak COVID-19 atau Corona di sistem informasi itu begitu besar, sehingga pemerintah menghimbau kepada BUMN atau perusahaan-perusahaan lainnya untuk menerapkan sistem online, seperti contohnya yaitu PLN yang menggunakan sistem online dalam pemberian pelayanan mulai dari penyambungan baru, perubahan daya, sampai pengaduan serta dalam pembayaran melalui ATM atau internet banking. Dampak COVID-19 atau Corona di sistem manajemen, dampak yang begitu besar, apalagi berpengaruh pada perusahaan-perusahaan besar, berpengaruh pada manajemen waktu, manajemen keuangan, dan manajemen lainnya. Itu berdampak besar bagi perekonomian dalam perusahaan itu. Tidak banyak perusahaan-perusahaan besar yang bertahan karena COVID-19 atau Corona. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan cara memutuskan rantai penularan COVID-19. Yang pertama, kita sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Kedua, hindari menyentuh wajah, hidung, mulut saat tangan dalam keadaan kotor. Ketiga, hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Keempat, hindari menyentuh hewan,
Kelima, membersih permukaan benda yang sering digunakan. Keenam, tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu, kemudian buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. Ketujuh, jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Kedelapan, kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran napas. Selain itu, kamu juga bisa perkuat sistem kekebalan tubuh dengan konsumsi vitamin sebagai bentuk pencegahan dari virus ini. Nama saya Wulandari. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa orang yang terdampak COVID-19 atau Corona di Indonesia. Pada Senin 11 Mei 2020, jumlah kasus terdeteksinya positif Corona atau COVID-19 bertambah menjadi 233 orang. Sehingga total kasus positif Corona mencapai 14.265 kasus, sedangkan angka kesembuhan bertambah menjadi 183 kasus. Kasus sembuh total secara akumulatif sebanyak 2.881 orang, sementara kasus meninggal juga bertambah menjadi 18 pasien, sehingga total pasien meninggal dunia akibat virus ini mencapai 991 orang. Baiklah, demikianlah video ini kami buat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.